Selamat datang kembali di channel Belajar Fisika. Mari kita melanjutkan pembahasan materi fluida statis bagian 2. Berikutnya adalah hukum Pascal. Mesin pengangkat mobil ini mampu mengangkat mobil yang masanya sangat besar dengan hanya menggunakan gaya yang kecil. Mesin pengangkat mobil ini terdiri dari dua tabung yang berhubungan dengan diameter yang berbeda, yang diisi oleh zat cair. Gaya tekan pada penghisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini diaktifkan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan ke segala arah oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini seperti tadi, jika F1 ditekan ke bawah dengan luas permukaan A1, maka gaya itu akan diteruskan ke segala arah, semuanya. Nah, sampai ke permukaan atau ke luas penampang kedua, sehingga menghasilkan gaya ke atas yang sangat besar. Secara matematis, hukum Pascal dirumuskan karena ini perbandingan tekanan pada penghisap 1 dan penghisap 2, maka di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal adalah yang pertama itu adalah stigmomanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Berikutnya adalah pompa hidrolis. Yang ketiga adalah dongkrak hidrolis. Kemudian eskavator, rem hidrolis. Berikutnya adalah hukum Archimedes. Kalian telah mengetahui bahwa suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya ke atas, sehingga benda kehilangan sebagian beratnya, atau beratnya menjadi berat semu. Gaya ke atas ini disebut gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Pada saat kita menimbang suatu benda di udara, itu hasilnya lebih besar dibandingkan menimbang di dalam air. Munculnya gaya apung merupakan konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan pertambahan kedalaman. Dengan demikian, berlaku pernyataan bahwa gaya angkat sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida. Untuk memahami gaya apung, mari kita ikuti bagaimana Archimedes mula-mula menemukan hukumnya. Pertama, sebaiknya kita memahami arti dari volume air yang dipindahkan. Jika kita mencelupkan batu ke dalam sebuah bejana yang berisi air, permukaannya akan naik, disebabkan volume batu menggantikan volume air. Anda celupkan, jika batu kita celupkan pada bejana yang penuh berisi air, sebagian air akan tumpah. Volume yang tumpah yang ditampung tepat sama dengan volume batu yang menggantikan air. Yang kedua, Archimedes mengkaitkan antara gaya apung yang dirasakan dengan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda. Dari sinilah Archimedes, ilmuwan Yunani kuno, berhasil menemukan hukum Archimedes yang berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Gaya angkat dirumuskan massa jenis fluida dikali
volume benda yang masuk ke dalam fluida dikalikan gravitasi. Pada saat kita memasukkan suatu benda ke dalam yang cair atau fluida, maka bisa terjadi 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah terapung. Ini bagian di permukaan ini. Hal ini dikarenakan gaya angkat ke atas lebih besar dibandingkan gaya berat ke bawah atau gaya berat benda itu sendiri. Sedangkan massa jenis benda itu lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida. Peristiwa yang kedua adalah melayang. Ini disebabkan karena gaya angkat ke atas sama dengan gaya berat yang dimiliki oleh benda. Untuk massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Peristiwa yang ketiga adalah tenggelam. Ini dikarenakan gaya angkat ke atas lebih kecil dibandingkan gaya berat yang dimiliki oleh benda. Kalau kita lihat dari massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum Archimedes adalah kapal selam, balon udara, otomatis pengisi air, jembatan ponton, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah viskositas. Apabila kita memasukkan sebuah benda, misalkan kelereng, ke dalam fluida yang berbeda jenis. Misalkan yang pertama adalah air, yang kedua minyak goreng, yang ketiga oli, yang keempat adalah gliserin. Apabila kita taruh atau kita lepaskan dari atas dengan waktu yang sama, maka percepatan kelereng atau benda itu akan mengalami perbedaan tergantung dari tingkat kekentalan atau viskositas dari suatu benda. Jadi, viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Untuk menentukan koefisien viskositas secara matematis adalah mu sama dengan 2 kali R² kali G per 9 kali V dikalikan dalam kurung rho aksen dikurangi rho. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.